naikkan sampai dengan 8 standar karena kita ada perubahan schedule kegiatan kita diambil. Oleh karena itu kita harus kerja keras untuk menyiapkan semua perangkat yang berkaitan dengan akreditasi. Untuk kelancaran kegiatan kita pagi ini, mari kita buka sama-sama dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk kegiatan kita hari ini saya akan mencoba untuk menggabungkan berbagai unsur persiapan kita supaya bisa selesai paling tidak tanggal 28 itu semua persiapan kita sudah selesai dari perangkat sampai dengan sarana prasarana. Kemudian tanggal 30 yang berkaitan dengan isian ini, isian instrumen yang checklist, data pendukung ini saya lihat kan ya. Jadi checklist ini dapat data pendukung, kemudian sama juknisnya ini semuanya ada di dalam instrumen akreditasi yang harus kita siapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu tolong akan bekerja nanti itu sesuai dengan standarnya masing-masing. Kemarin yang tugasnya kita masing-masing 2 standar kemarin kan sudah kita bagi per nomor ya kemarin ya. Itu sudah digarap ya. Sudah, cuma belum dikelompokkan aja Pak. Nah, tinggal dimasukkan ke mapnya masing-masing ya. Nah, sekarang karena ada perubahan jadwal itu tanggal 1 bulan Oktober ya. Oktober depan 2 orang dari sini akan dikirim ke MAN 1 Lampung MAN 1 Bandar Lampung di Sukarameng. Yang hadir kepala madrasah sama ketua panitia akreditasi. Ketuanya siapa? Sudah ditentukan ya. Nanti kepala madrasah menunjuk nanti ketuanya yang sesuai dengan SK-nya. Jadi berangkat 2 orang, jam 9 sudah harus sampai sana. Karena kita ada pemaparan dari penilaian saya dari hasil monitoring selama beberapa pertemuan itu. Saya akan melaporkan hasilnya pada tim akreditasi yang ambil. Kemudian yang kaitan dengan instrumen ini, instrumen akreditasi yang terdiri dari checklist, kemudian data pendukung sama juknis yang ada ini, tolong diisi. Kemudian tanggal 30 dibawa ke kantor. Kemudian tanggal 30-nya akan saya ambil sebagai data penilaian saya yang saya masukkan di aplikasi baseline. Dan terima itu ya, ada aplikasi baseline dan endline-nya itu nanti akan saya paparkan di sana. Nanti kita kira-kira bisa terakreditasi seperti apa. Nah, untuk bisa terakreditasi seperti apa kita itu adalah berdasarkan isian kita di sini di data pendukung ini Bapak Ibu. Ya, di data pendukung ini tolong diisi nanti itu sesuai dengan tugas per standar. Ini di print out, kemudian di print outnya itu jangan bolak-balik satu lembar supaya tidak yang nomor berikutnya itu tidak ikut pada standar yang lain. Kalau bolak-balik kan mesti ikut standar isi, bisa ada nomor terakhir nanti itu yang patut di standar 2 gitu. Jadi biar menghindari itu, untuk yang data pendukung ini sama yang checklist ya, checklist ini tolong di print out per lembar, jangan bolak-balik. Oke, itu nanti. Nah, sekarang cara ngisinya. Cara ngisi ini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu harus ketahui, untuk pengisian di checklist ini ya di checklist ini misalnya kita mau mengisi di sini nih apakah A, B, C, D, E
dasarnya itu adalah berdasarkan data pendukung yang ada di sini. Contoh, di mata pelajaran ini, ya, kalau kita nanti mata pelajaran itu kita mengisi sampai dengan 10 mata pelajaran, kita bisa lihat di isian diary di sini nih. Nah, di sini. Kelihatan toh? 8 sampai 10 checklistnya apa jadinya? Bisa ke sini kita. 8. Jadi ada mata pelajaran, ada ini. Ini kan 8 itu kan terdiri dari ini Bapak Ibu ya. Ini 5, 6, 7, 8 sampai ke bawah. Nah, maka nanti kalau kita itu bisa mengisi sampai ke sini, maka kita nanti itu akan bisa mencetak A. Gitu. Tetapi kalau kita rata-rata madrasah itu kira-kira sampai mana coba? Kebanyakan sampai pada 6. Nah, itu. Paling-paling kita kalau punya program pendidikan kecakapan hidup, misalnya keterampilan menjahit, menganyam dan sebagainya kita lakukan maksimal sampai sini. Kalau berbasis keunggulan lokal global ini kita belum bisa sampai. Nah, maksimal sampai ke 7. Nah, ketika maksimal sampai ke 7, kita nyentangnya apa? Ini ada di B. Nah, itu caranya. Jadi cara menyentang di sini itu checklist di sini sumbernya adalah seberapa besarnya yang bisa kita siapkan dokumen bukti fisik di dokumen yang ada di sini. Jadi jangan checklist dulu baru ngisi yang ini. Dibalik, data pendukung dulu baru di checklist. Gitu. Itu jalurnya supaya apa yang kita checklist di sana itu bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan bukti fisik yang kita punya. Ini untuk semua standar yang dipegang Bapak Ibu caranya. Sampai ke standar 2, misalnya nomor 2 ini ketersediaan dokumen. Ya, ketersediaan dokumen ini. Contohnya kita isi apa? Ketersediaan dokumen. Ini saya beri contoh di sini aja ya. Nah, kita misalnya ada berita acara tentang kan sini nih. Tentang ada tanda tangan guru, ya kan? Ketua komite maksudnya di daftar hadir itu loh. Nah, kalau ada itu kita centang semua di sini. Nah, ketika ini semuanya ada, kita lihat di sini. Di nomor 2, coba kita lihat. Nih, nomor 2 tadi itu. Coba. Guru-guru komite sekolah, madrasah, atau lembaga pendidikan dan tokoh pendidikan. Nah, yang kita ikutan di sini apa coba? Mengembangkan kurikulum dengan melibatkan beberapa unsur tadi itu. Ada guru, ada komite, penyelenggara madrasah, ada tokoh pendidikan setempat dan sebagainya. Maka kita bisa nyentang akan. Maka di tim pengembang kurikulum kita itu yang hadir itu orang-orang itu. Nah, ketika kita punya daftar hadir dan sebagainya, nah kita bisa nyentang di A. Tapi kalau yang hadir itu kurang dari itu, ya seterusnya ke bawah. Nah, untuk standar isi ini Bapak Ibu, kita usahakan sampai nilainya bagus. Standar isi, standar proses, karena disitulah kuncinya proses pendidikan di madrasah itu bisa menjadi acuan. Standar isi, standar proses. Jangan sampai kebalik. Nilai standar isi proses itu misalnya 60, tapi justru standar penilaiannya sampai 80 dan 90. Gimana caranya coba? Bisa gede di situ, tapi di standar isinya kita standar prosesnya nggak bagus. Itu akan menimbulkan satu pertanyaan-pertanyaan, ada apa? Oleh karena itu, persiapan-persiapan yang ada di standar isi, standar proses harus maksimal. Nah, maka kemarin saya minta untuk semua item yang 18 item di standar isi, berapa 11 atau 12 item di standar proses, tolong dipenuhi semua. Gitu. Karena nanti itu dia akan berkaitan, dua standar ini akan berkaitan dengan standar yang lain. Standar proses akan berkaitan dengan kualitas guru. Kualitas guru kita seperti apa?
satu, berapa persen dan sebagainya itu akan nampak hasil dari proses. Nah, hal-hal kayak gitulah tolong disiapkan ini cara menyentangnya nanti, karena kita harus menyentang atau checklist ini, maka tolong perhatikan betul. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah ketua tim nanti itu, ketua panitianya, tolong di print out ini dulu, mereka ngisi kan mewakili dari standarnya masing-masing. Tidak lagi kita bagi per nomor kayak kemarin gitu, karena kita udah harus kerja cepat. Tahunnya saya itu sekitar pertengahan itu baru selesai, mereka di sana tidak mengundang kita. Nah, tahu-tahunya tanggal 1 mereka sudah mengundang kita, berarti awal Oktober atau pertengahan Oktober asesor sudah datang. Oleh karena itu tolong timnya ya bekerja keras, lembur siang malam. Oke, jadi caranya seperti itu. Print out yang data pendukung, setelah data pendukung terisi oleh tulisan-tulisan dari setiap panitia tadi itu, kita bisa melihat nyentang apa di depannya itu. Nah, baru di print out lagi yang checklist, kasihkan lagi ke mereka-mereka tadi itu yang megang ini. Kasih dengan dia mempunyai data pendukung, dia bisa mengetahui checklistannya apa. Nah, jelas ya? Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara ini tanggal 30 harus sudah selesai antara data pendukung dan checklist. Nah, checklistnya ini harus meningkat dari checklist yang kita serahkan dulu. Kalau yang dulu itu kan namanya baseline itu, kita mau melihat keadaan yang sesungguhnya. Keadaan sesungguhnya itu seperti apa administrasinya. Maka kita tidak boleh memaaf pada waktu itu kan, apa adanya saja. Nah, setelah kita menyerahkan apa adanya, bisa dianalisis mana yang bisa diwujudkan dari kekurangan-kekurangan, mana yang bisa dimajukan lagi, mana yang bisa dibuat, mana yang bisa diadakan. Itu sudah kita analisis dan bisa dikembangkan. Nah, maka hasil checklistannya kita ini jangan sampai nilainya itu nilai yang tidak terakreditasi. Jangankan tidak C saja nggak boleh, karena di program kita ini nilai minimal kita adalah B. Nah, oleh karena itu walaupun B kurus, B langsing, ya udah pokoknya B. Nah, untuk sampai ke nilai B kurus, maka di checklistan kita jangan kurus. Nilai checklistan kita di skornya nanti itu harus mencapai standar nilai B-nya itu paling tidak B gemuk gitu kan. B gemuk itu mulai dari 80-an ya, 8. Jadi tolong nanti itu kita sudah bisa mewujudkan checklist yang menghasilkan skor yang sudah bisa masuk ke B. Kan kita kan kemarin kan dikasih kan aplikasi untuk bisa menilai diri sendiri itu kan ya. Nah, dari checklistan kita itu coba Bapak masukkan centangan-centangan itu. Ini loh, di mana kemarin saya simpan ya, di baseline itu di mana ya, buat aja.
sudah ada ya, yang aplikasinya. Masukkan di situ nanti ya. Oke, langsung setelah dicetak tadi bukti pendukung, kemudian checklist, masukkan di situ. Kira-kira kita dapat nilai apa itu kan udah kelihatan nanti itu. Nah, kalau nanti itu nilainya kita setelah di-input di situ kurang bagus, nilainya belum mencapai B atau B-nya itu lebih bagus, ya kalau dirubah beberapa unsur gitu ya. Mana yang bisa dirubah, yang bisa kita siap, yang dirubah itu yang bisa kita siapkan administrasi. Ya. Nah, akhirnya gitu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita menyiapkan instrumen ini, yang paling penting di dalam kegiatan akreditasi ini adalah tersedianya bukti fisik yang sesuai dengan kebutuhan setiap item 1 sampai 157 itu. Oleh karena itu, tanpa saya bimbing saja, Bapak Ibu sudah bisa lihat jawaban-jawaban di sini. Ini. Nah, kita kemarin kan sudah sampai pada standar berapa? Standar 2 ya. Sampai standar 2. Standar 3, kompetensi lulusan. Nah, tinggal kita lihat cara ngisinya kan di sini ini kan. Kalau ada tulisan jawabannya, nah itulah bukti fisiknya. Jawaban dibuktikan dengan RPP, masukkan RPP di dalam mapnya itu. RPP yang memuat tugas terstruktur kelompok atau individual. Tugas terstruktur kemarin kan macam PR, apalagi kemarin clipping gitu kan. Kemudian dokumen hasil tugas terstruktur. Ini kelompok atau individu, bentuk pemecahan masalah yang hasil siswa. Itu PR-nya itu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan siswa yang kita berikan tugas. Nah ini. Nah kan kalau kita sudah punya buku PR anak-anak, gitu kan, punya tugas-tugas yang berkaitan dengan clipping, berkaitan dengan keterampilan dan sebagainya. Jadi kita sudah punya dokumen ataupun bukti fisik. Maka kita bisa menentang TA. Terus, jadi kalau ada jawaban dibuktikan dengan dokumen pemanfaatan berbagai fasilitas sumber belajar yang disediakan ada oleh 75 siswa. Apa bunyinya di 31 ini? Lihat di 31. Siswa mendapat pengalaman belajar yang menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. Apa contohnya kayak gini? Tugas-tugas kan? Memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan. Anak-anak yang memiliki perpustakaan berarti ada buku kunjungan perpustakaan, buku pinjaman buku dari anak-anak yang dari perpustakaan itu. Kalau kita punya laboratorium, ya laboratorium, buku teks, mereka punya megang buku teksnya, kita punya siapkan bahan ajar, itu misalnya ada apa namanya, ada alat peraga dan sebagainya, itu ada bahan-bahan ajar yang harus kita siapkan. Seperti itu, jadi kaitan dengan isian jawaban-jawaban tadi itu akan menentukan seberapa kita mau menyiapkan bukti fisik yang ada. 32 kembali ke RPP lagi. RPP apa? RPP mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ada 31 ini kan. IPA apa kegiatannya? Misalnya anak-anak suruh mengamati terjadinya fotosintesis misalnya gitu kan. Nah, catatan mereka yang berkaitan dengan hasil pengamatan fotosintesis itu adalah pengalaman belajar dari siswa. Catatan mereka dari hasil mengamati itu kita kumpulkan menjadi dokumen kita. Itu yang disebut dengan pengalaman belajar itu. Mereka terlibat langsung di dalam kegiatan belajar itu yang dituntun oleh gurunya, yang merupakan praktek langsung siswa di dalam proses belajar. Jadi untuk mengetahui jawabannya apa, lihat saja di sini tadi itu
petunjuk teknisnya, semuanya ada jawabannya sampai ke bawah ya. 33 jawaban dibuktikan dengan dokumen kegiatan DP setidaknya sudah mengunjungi perpustakaan. Berarti kan buku-bukunya perpustakaan, mengakses internet, kayaknya belum ya kalau kita kan ya. Nah, ya udah cari yang ada yang kita udah lakukan, perpustakaan aja. Misalnya museum, pergi ke museum atau kebun raya, kebun binatang, cagar budaya dan sebagainya. Nah kalau nggak ada ini ya siapin aja yang di perpustakaan. Siapkan yang kita punya. Nah ketika kita siapkan yang kita punya, mungkin untuk 33 ini checklistnya kita tidak maksimal barangkali ya. Itu loh maksudnya. Di 33. Kita ada cuma satu. Nah kalau ada cuma satu perpustakaan, kan checklistnya kan kecil. Ya kan? Nah kalau ada dengan buku teks, ya kita ada dua, berarti ada dua, ada di masih di D. Iya. Iya, 32 tadi. Kalau ada bahan ajar 3 ya. Di 2 itu 1 sampai 2, 1 di D, di E, 2 di D. 3 di C. Caranya kayak gitu. Jadi teman-teman yang megang masing-masing standar itu, lihatlah pada apa tadi? Juknis ya, ini. Maka tolong di print out kan aja, di copy atau apa, kasihkan masing-masing pegang. Jadi yang dipegang oleh teman-teman yang megang standar itu, satu checklistnya, terus apalagi isian data pendukung, terus yang ketiga juknis. Nah, jadi sehingga dia bekerja itu kalau dia tidak tahu tidak perlu nyari siapa-siapa, tinggal membaca aja maunya. Nah kalau nggak paham juga ya boleh konsultasi di telepon aja. Oke, jadi ini mulai dari setelah kita bubar ini langsung kerja untuk mempersiapkan kerja cepat. Nah, terus sampai ke nomor-nomor berikutnya itu siapkan sampai 150. Iya, print aja dulu. Print, kasihkan ke yang punya tanggung jawab itu. Nah, nanti kepala madrasah sama ketua timnya itu, tim akreditasi itu memantau kesiapan dari teman-teman itu, sehingga jangan sampai di sini selesai, yang satunya mungkin masih 0 ataupun baru pertemuan berapa, jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu adanya, nanti ketimpangan dari nilainya itu terlalu jauh. Jadi harus selalu mengevaluasi sejauh mana perkembangan teman-teman itu menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Jadi ujung-ujungnya nanti teman-teman semuanya adalah ketika akreditasi itu terjadi, satu, dokumen harus siap. Karena pada dasarnya penilaian akreditasi itu adalah penilaian dokumen, baru penilaian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Terus yang ketiga, kesiapan sarana prasarana kita. Nah, masalah sarana prasarana kita ini kondisinya kan madrasah itu jarang yang punya kesiapan sarana itu ideal. Nah, karena kepemilikan sarana kita itu sangat minim, maka apabila bisa ditata, ruangan-ruangan yang ada itu bisa ditata, kita gunakan aja untuk keperluan-keperluan pendukung yang berkaitan dengan kesiapan akreditasi. Misalnya kita ini nggak punya apa? Lab, nggak usah lah, kalau di SD kan nggak usah, TMI nggak usah lab ya. Paling tidak perpus itu wajib ada. Nah kita belum punya perpusnya. Nah kalau belum punya perpus, kita mungkin bisa menata ruangan kita yang ada ini untuk keperluan perpus. Walaupun itu tidak ideal, di dalam kondisi seperti ini ada, itu berarti punya nilai gitu loh, daripada tidak ada. Jadi harus disiapin. Walaupun ruang kelas, kita harus menyiapkan itu sehingga mencapai kondisi yang ada, bukan
kondisi ideal. Kalau kondisi ideal kan harus ada suatu ruang perpustakaan yang khusus gitu ya. Di situ ada ruang kendali, ada ruang penataan rak-rak buku, di situ ada ruang petugas perpustakaan. Itu ideal. Nah, ya saya bilang tadi itu madrasah jarang. Berarti harus pisah-pisah ya Pak ya? Iya, misalnya ruangan ini kita siapkan ya. Misalnya ini ruang kelas berapa tadinya? Ini ruang kelas 3. Harusnya itu ruang kelas 1. Kelas 1 itu kan bisa masuk 2 tahap dalam satu hari itu. Mereka yang kelas 1 keluar jam 10, ya kan? Jam 10 sampai ke sananya itu kelas 2. Jadi kelas 1 bisa disatukan. Dalam satu hari itu ada dua kelas yang memakai satu kelas. Itu 1 dan 2, jangan kelas 3. 3, 4, 5, 6 itu tetap mereka itu dalam kondisi ruangan yang ideal. Kalau kelas 1 memang masih bisa, kan anak-anak kelas 1 kan nggak mungkin pulang jam 12 kan? Karena bisa dipulangkan di jam 10 sehingga bisa gantian yang kelas 2. Nah, sehingga kosongan ruang yang kita tata tadi itu kita siapkan untuk keperluan ruang perpustakaan. Misalnya ini diparo menjadi ruang perpustakaan, ruang apa lagi ya? Ruang guru. Nah, nanti ruang apa? Kelas. Kelas. Nah, bisa nggak? Malah ruang kelasnya di sana. Iya. Dikosongin. Dia juga kelas itu. Yang sebelah mana? Ini yang ruang tamu tadinya kelas. Karena untuk pindah kelas itu Pak. Untuk kelas 6. Kelas ini. Memang jumlahnya berapa siswanya? 85. 85 di situ. Enggak. Enggak, yang kelas yang dipindah sana itu berapa orang? 12. 12. Ini kan tadinya kan dua kelas ini kan. Tadinya kelas 6 Satu kelas makanya Jadi khusus ruang kelas aja di sana itu nanti. Iya. Jadi untuk Udah dibongkar semua. sini semua. Nanti itu dibongkar itu. Iya. Berarti ruang yang lapang gitu. Jadi lemari segala itu nggak ada di sana lagi gitu. Iya, yang lemari ini kan di sini. Bawa ke sini gitu. Dibawa ke sini semua. Ya nggak apa-apa kalau begitu. Jadi di sana ruang kelas. Nanti apa kelas ya kelas berapa nanti lah diatur itu coba. Kalau untuk 2 kelas boleh nggak Pak? kelas yang siswanya paling dikit. Yang mana kayak gitu. Sehingga menjadi ruangnya itu tidak sumpek gitu loh. Kalau diisi 40 sumpek kan sana itu. Kalau yang satu kelas 40 nggak ada Pak. Ada ya. Yang kelas 1 isinya berapa? 17. Kelas 2? 13. Ya udah, kelas 1, kelas 2 aja di situ sudah. Untuk gantian 2 kelas. Kan segitu itu kan bisa masuk lagi seperti apa. Jadi kalau kita mengacu pada kondisi ideal itu adanya hanya di sekolah yang punya paket kayak gitu Pak ya. Di SMA itu kalau bangun dengan standar negeri kan mereka itu kalau sekolah-sekolah itu. Karena untuk pembangunan di sekolah itu semua sudah disiapin. Yang tidak disiapin hanya lahan kan. Lahan itu disiapkan oleh masyarakat. Baru mereka bangun. Nah, bangunnya itu udah miliaran harganya. Nah, sehingga mereka bisa ideal punya perpus, punya ruang kelas, punya. Kalau madrasah nggak ada. Rata-rata negeri itu awalnya dari madrasah swasta. Jadi nggak ada yang madrasah negeri di bawah Kemenak itu yang mulai dari awalnya itu negeri. Nggak ada. Rata-rata negeri itu sumbernya dari madrasah swasta, sehingga keadaannya itu dari awal itu betul-betul memprihatinkan, terutama dari segi sarana. Nah, oleh karena prihatin di sarana, kita coba menata berdasarkan kondisi yang kita punya itu. Tapi sarana-sarana tadi itu harus ada walaupun tidak ideal gitu. Oke? Misalnya kita tidak perlu perpustakaan, pakailah ini, ditata ruang ini perpustakaan dengan apa tadi? Dengan ruang guru. Kemudian di sebelah jadi ruang kepala sama ruang TU. Sama ruang TU kan? Sudah ada. Kita punya perpus, tidak punya ruang guru, ruang kepala punya, ruang operator walaupun dalam bentuk standar. Nah, standar itu kalau dinilai jadinya nilainya itu D gitu loh, bukan E gitu. Itu loh maksudnya. Nah, kita hanya ingin mengangkat dari yang tidak ada menjadi ada walaupun tidak ideal. Itulah kondisinya madrasah. Oke? Sehingga nanti itu akan membantu nilai kita tadi itu yang dari standarnya tadi itu tidak ada perpus menjadi ada kan gitu kan.
tidak ada ruang guru yang ideal menjadi ada, tidak ada ruang kepala menjadi ada. Itu tingkatannya naik. Kita hanya bisa berusaha kayak gitu dengan minimnya sarana yang ada. Nah, maka ya kepala madrasah dengan yayasan ya bekerja sama. Yang bisa dibangun apa ya bangun. Yayasan kalau punya duit ya berikan dukungan pendanaan gitu. Misalnya WC kita kan, WC sudah dibangun ya? Oh sudah, itu Gudang udah jadi itu Pak. sudah jadi ya. Itu gudang. Tinggal pintu. Ya, supaya itu mungkin bisa untuk kantin gitu Pak. Jadi kantin dari tidak ada menjadi ada walaupun kantin. Cuman kantinnya itu kantin yang dikelola oleh madrasah bukan oleh orang tua. Jadi sehingga ada pembukuan dan sebagainya itu bisa memberikan backup pada keuangan madrasah. Walaupun cuma 50.000 per hari misalnya, itu kan lumayan kan untuk beli gula teh kayak gitu. Terus standar kamar mandi itu kan saya sudah bilang 1:30. Kalau kita ini dihitung nanti itu siswa putrinya berapa, siswa putranya berapa. 1:30 itu kan satu kamar mandi 30 siswa. Nah kita jumlah siswanya berapa? 85 bagi 30. Ayo. Ya tiga cukup Pak ya. 3 setengah. 3 lah. Paling tidak 2 lah ya. Tidak ada dua. Ada 2. Kamar mandi itu tersendiri. Di mana? Masjid. Oh ya. Ya udah. Masjid. Satu yayasan. Nah, nanti kalau memang kita itu menggunakan masjid dan sebagainya, tolong buat MOU-nya. MOU antara madrasah dengan takmir masjid, bahwa masjid itu juga bisa dipakai oleh kita, oleh masyarakat. Takdirnya yang di Nah, takmirnya nanti dibuat MOU. Kesepakatan MOU. Kalau nggak bisa merumuskan MOU, ambil di internet MOU, nah tinggal edit. Ya, gitu. Jadi kalau kita gunakan masjid yang masjidnya masyarakat, ya kita harus ada MOU. Kalau kita memang semua fasilitasnya itu yang dimiliki masjid bisa digunakan oleh madrasah, ya buat masukkan di dalam MOU itu sampai kamar mandinya misalnya. Penggunaannya. Nah ini yang harus kita siapkan yang berkaitan dengan sarana. Nah, karena sarana itu itemnya itu paling banyak kan, itemnya sarana itu. Dan dia tidak ada dokumen bukti fisik administrasi yang banyak. Hanya ada poin kaitan dengan tanah dan sebagainya itu. Nah maka asesor mengunjungi langsung gitu. Lihat toilet punya nggak? Punya. Ruang kelas cukup. Perpustakaan punya. Nah perpustakaan nanti itu ya kalau bisa ini kan raknya nggak ada ya? Belum ditata ya. Nah, raknya ditata gitu kan. Nah, ini bagi seperti apa? Apakah paron ini atau paron ini? Itu sini ya. Nah, nanti yang ruang guru di sini, perpustakaan di sini. Nah, itu. mungkin nanti kan itu pintunya ke sana. Terus nanti untuk nyekat ini kan mau beli triplek atau nyekatnya pakai lemari. Cek nanti kekurangannya dari Nah, mana. betul. Nah karena itu pengerjaan kayak gitu, pengerjaan yang lama kan, yang gitu, maka harus dirancang dari sekarang. Maksud saya, jadi sehingga pada hari hanya itu jangan begitu asesor datang masih tutup masih perbaiki, ya jangan gitu loh maksudnya. Kita sudah harus selesai paling tidak 1 minggu, mungkin di tanggal 30 September itu kita persiapannya sudah selesai, tinggal nanti kita mengevaluasi kurang-kurangnya administrasi kita apa untuk minggu pertama di bulan Oktober. Jadi betul-betul harus kerja keras. Tetapi kalau kita berhasil ini, akreditasi yang akan datang kita sudah nggak kalang kabut gitu. Udah tahu mempersiapkannya, udah ada pengalaman. Kalau sekarang ini kan udah nol terus galau semua kan gitu. Karena pengalaman pertama gitu, untuk diakreditasi dengan 8 standar, apalagi yang pembiayaan kemenang. Kalau pembiayaan dari bank nggak ada kegiatan kita kayak gini, kita siapnya macam mana terserah gitu kan.
Nggak ada suatu persiapan yang dituntun kalau yang di depan itu. Kalau di Kemenak dituntun biaya Kemenak itu. Kalau biaya bank nggak ada. Orang datang siapnya C ya C. Kalau memang tidak terakreditasi tidak terakreditasi. Nah, kita alhamdulillah masuknya di pembiayaan Kemenak. Paling tidak tahu kita menyiapkan diri itu seperti apa, dilatih. Paling walaupun sekali kan masuk latihan kemarin itu kan itu sudah ada wawasan. Yang selama ini kita nyusun kurikulum, tahu-tahu jadi sudah, tahu-tahunya untuk menjadikan kurikulum itu harus ada tim pengembang gitu kan. Nah tim pengembang kita nggak punya kemarin-kemarin itu. Ujuk-ujuk kurikulumnya jadi, lah siapa yang nyusun? Yang nyusun kepala madrasah nggak bisa. Kurikulum itu hanya disusun oleh kepala madrasah. Harus ada keterlibatan stakeholders. Nah itu yang diajarkan di dalam kitab pelatihan-pelatihan kemarin. Oleh karena itu, ya tolong banyak sabar. Harus ada pertemuan-pertemuan berapa kali gitu untuk menyusun itu. Kan harusnya dimulai dari menyusun EDS kan. Dari EDS itu kita tahu standarnya madrasah kita ini seperti apa levelnya. Kalau udah tahu levelnya, baru kita bisa menyusun kurikulumnya. Seperti apa, mau diajarin apa di sini antara kurikulum nasional dan kurikulum dari yayasan itu. Nah, yayasan apa misinya? Masukkan unsur kurikulum di dalamnya. Misinya adalah NU. Yang harus ada kurikulum yang diajarkan dalamnya adalah masalah ke-NU-an. Ke-NU-an itu cuman bukan ngajarin apa saja coba. Kita Bapak. Nah, bukan aswaja aja gitu loh. Kalau aswaja aja ya berarti standar minim RRRRSSSS gitu kan. Jadi kalau masih aswaja aja itu standar sangat minim. Bila perlu ya kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih yang kitab-kitab awal itu sudah diajari. Katanya ma'arif gitu kan. Ya masa ma'arifnya cuma aswaja doang, menanamkan keyakinan itu. Enggak, ilmunya juga, ilmu yang diajarkan di fikih, cara ilmu atau ma'arifnya itu seperti apa gitu. Sehingga anak itu sudah mulai, itu adalah misi yayasan di situ kaitan dengan kurikulum yang mau diajarkan itu. Sehingga lulusan sini di samping bisa baca Quran, ilmu aswajanya ada, apalagi ya bisa kita fikih yang kecil-kecil itu. Fikul apa yang kita kecilnya fikih apa? Ya udah ajarin aja. Ngajarinnya itu adalah ngajarin pakai kitabnya yang asli itu. Visinya yayasan. Iya, fikih yayasan. Bawa ke masjid sana itu, gini loh slogan itu kayak gini. Tahu, ketika dia tamat dari sini ingin masuk pondok, bukan pengalaman baru bagi dia. Di sekolahannya pun sudah ngalamin, gitu loh maksudnya. Visinya itu. Sehingga perpaduan antara kurikulum yang ingin dilaksanakan oleh yayasan dengan kurikulum nasional tercermin di dalam kurikulum yang kita susun itu. Dokumen 1 itu loh Pak, tercermin di situ semuanya. Sehingga ekstrakurikulernya juga apa gitu. Ekstrakurikulernya itu ekstrakurikuler yang berkaitan dengan ke-NU-an misalnya apa? Kalau seni apa orang NU? Hadroh misalnya gitu loh. Jangan seninya orang NU dansa gitu misalnya kan kayak aneh gitu kan. Apalagi perpaduan dua kurikulum nasional dan kurikulum dari Ma'arif atau NU itu dipadukan di dalam dokumen 1 itu, baik di proses pembelajarannya maupun di dalam ekstrakurikulernya. Semuanya akan membentuk anak-anak kita itu yang mempunyai karakter ke-NU-an dan juga pendidikan nasional yang menjadi satu. Lahirnya anak-anak yang punya karakter nasional yang didukung oleh karakter keagamaan menurut ahli sunnah itu. Nah, di dalam kurikulum kita tergambar harusnya seperti itu, maka harus melibatkan semua unsur di dalam membentuk itu.
depan ya Ustaz ya, ke depan mulai tahun ajaran baru nanti itu coba dianalisis apa yang belum ada unsur ke-NU-an di kita itu. Dan kadang-kadang aku orang yang muda tuh ya NU-nya nggak mendalam gitu kan, baru kita itu apa nggak tahu. itu apa? Taunya Ya, tahunya cuma aswada, orang NU itu tahlilan gitu, orang Muhammadiyah nggak tahlilan gitu. Ya nggak begitu. Sehingga nanti tuh kalau berdebat masalah agama itu debatnya itu dalam masalah keilmuan, bukan debat masalah khilafiyahnya saja. Alasan-alasan khilafiyah itu kita tahu nanti. Mereka masuk di MTS, MA itu sudah tinggi lah. Oke, saya kira seperti itu ya. Ini sebagai suatu masukan aja untuk perpaduan masalah kurikulum. Jadi masalah sarana ini nanti tolong siapkan sarana. Tadi kan sudah tersiapkan. Setelah tersiapkan fasilitas sarana, saya minta kemarin siapa ya yang sarananya? Tunjuk ya. Tolong diindahkan. Ini masih ada waktu kan. 1 bulan ke depan itu kalau kita tanam kembang kan sudah hidup gitu. Tapi kalau tanam kembang di sini iya, kemarau kan air ada. Sikapi sama apa ya, masyarakat, jadi ya ditulisin 1 minggu ini tolong jangan dirusak. nanti lah ketika kita bersiap. Iya, diberi pengertian. Gitu. Kalau saya sih kasih aja anak-anak gitu, anak-anak kelas 4, 5, 6 itu ada berapa jumlah? Bawa sesuatu gitu ya. Pinjam. Pinjem bener ya. Kami dipinjam. Anak-anak setelah ini sudah selesai akreditasinya. Ini mau dipinjamkan selamanya atau mau dibawa lagi? Tawarin saya gitu. Jadi ketika anak-anak bawa pot atau menanam nanti itu, ya mereka kelas itulah yang ngurusin. Gitu. Itu diatur oleh guru kelasnya atau wali kelas. Yang bertanggung jawab kerjasama lagi dengan wali kelas atau guru kelas tadi. Mereka yang mengatur dengan siswa-siswa yang ada. Jadi mereka bawa pot ya simpan di depan kelasnya mereka supaya diurusin. Nah, ketika orang datang, asesor datang, nah lihat apa ya, ada keindahan mata lah ketika melihat itu. Nah, kemudian dokumen-dokumen tadi itu sudah kita siapkan. Kan asesor datang itu lihat, wah ini sudah siap, ini senang. Nah, dengan senangnya dari awal itu mereka tidak terlalu menekan gitu. Bisa diajak bicara, bisa diajak untuk membantu, bisa diajak untuk konsultasi. Maka harus kita siapkan. Ketika asesor datang nggak kelihatan dokumen yang siap, wah itu bawaan, wah ini nggak siap. Jadi psikologisnya dia sudah lain. Itu yang kita harus coba untuk menyiapkan. Nah, oleh karena itu ya, yuk mulai dari sekarang kerja keras. Saya sudah tidak bisa lagi seperti rencana saya. Rencana saya kan dua itu sampai 4 kali pertemuan lalu tidak. Oke, tahu-taunya nggak bisa seperti itu. Maka hari ini adalah hari mentoring terakhir jadinya. Tinggal saya besok tanggal 30 setelah diisi instrumen, tinggal saya masukkan di dalam aplikasi saya. Nah, saya besok maparkan. Nah, besok bukti fisiknya itu dijereng. Jereng tahu tak? Standar 1 jereng semuanya, foto. Ya. Standar 2 jereng di atas meja, foto. Nah, tolong itu dikasihkan saya, biar saya tayangin kesiapannya di sana nanti. Ya, yang foto siapa besok? Yang punya HP bagus ya? Punya bagus kan? Foto ya. Standar 1 jereng di atas meja, foto. Terus sampai standar 8. Nah, itu akan saya tayangkan. Ini loh, nilainya sekian, kesiapan dokumen satunya ini, buat ini. Dilihat sama yang lain. Karena besok itu yang kita nggak gabung dengan orang lain besok, masing-masing. Kan kemarin kan kita dengan pesawaran. Nah, besok itu sendiri-sendiri. Jadi pesawaran tanggal 28, 29 itu kita yang tanggal 1. Oke. Bisa tahu? Jadi ini kembali kepada kerja tim pada standar. Nah, yang dokumen-dokumen yang saya
bimbing kemarin kan saya minta kan di map itu kan ditempelin gitu ya. Udah kan itu ya? Belum dia yang bingung kemarin ditempelin yang itu Pak ya. Iya ini Pak. Potong. Ini dipotong di atasnya. Iya. Ini dari sini sampai sini kan potong. Untuk setiap map itu Pak ya. Iya untuk setiap mapnya. Jadi setiap map itu per nomor gitu Pak. Iya. Nah nanti di dalamnya itu adalah bukti fisiknya dari nomor. Nah kalau bisa sama ini, sama bukti fisiknya. Ini jawabannya apa? Oh. Jadi di bawahnya ini. Ya, jadi jawabannya. Yang ditempel di map yang instrumen tadi, yang saya coba misalnya Checklistnya. Jawabannya sama Coba. juknisnya. Jawabannya. Nah, ini 45 misalnya. Di nomor 45 checklist di atas, jawaban di bawah. Iya. Sehingga apa maksudnya ini? Asesor datang itu nggak buka-buka lagi instrumen dia udah oh ini jawabannya ini, checklistnya ini, kenyataannya apa yang dia lihat. walaupun bukti fisiknya isinya hanya satu baris gitu ya. Fiksi. Yang penting kan bukti fiksinya. Iya, bukti fisik di dalam itu ada apa? Jadi satu item bukti fisik sendiri. Nah, kalau ada bukti fisik yang sama antara di standar satu dengan yang lainnya, kalau dia masih tipis, kopi aja. Kopi aja. Tapi kalau tebel seperti misalnya dokumen 1, ya udah biar ada dia di standar isi saja. Nanti tinggal ngambil ke sana. Tulis saja ada di dokumen 1. Boleh. Ada di sini nggak tahu kita mau ngambil kemana itu tahu. Jadi ditulis saja di bagian dalam mapnya itu ada di standar 1. Jadi saya kira cara kerja kita seperti itu supaya kita nanti itu betul-betul siap. Nah, pada waktu maju nanti itu asesor datang itu kadang-kadang ada asesor yang per standar 1 sampai standar 4. Siapa? Kan ada 2 asesor yang datang kan? Asesor 1 sampai 4 itu asesor 1, 5 sampai 8 asesor 2. Nah, mereka tinggal membagi. Tapi ada juga yang silang. Sudah memeriksa standar 1 sampai 4, dia juga memeriksa standar 5 sampai 8. Nah, kalau yang kayak gitu itu seharian. Nah, rata-rata asesor kita itu jarang ya. Walaupun mereka akan silang, tidak silang di sini, tapi mereka silang nanti setelah mereka ketemu di mana. Silang di mana? Dah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu kerja aja, dipimpin oleh kepala madrasah sama ketua tim akreditasinya, ya bekerja bareng-bareng, hadir bersama. Kalau bisa jangan kerja di rumah, karena tugas kita di rumah adalah ngomong suami, ngomong anak, ngomong istri. Nggak mungkin bisa kepegang. Lebih bagus kita luangkan waktu, misalnya di sini jam, kalau kita masih belajar di pagi hari mungkin siang mulai dari jam 2 sampai jam 4, jam 5 itu insya Allah malah lebih bermakna dibandingkan dengan kita suruh bawa pulang. Lebih baik kita kerja bareng di sini, bisa dipantau mana yang perlu dibantu dan sebagainya, itu pada hari itulah kita bisa mengkoordinir. Coba ya, buat di luar jam, ya yang 4 jam kosong sedang ngajar mau dia berusaha dikit-dikit ya silakan gitu. Tapi yang waktu yang terprogram itu ya waktu yang direncanakan, yang mungkin tidak tiap hari mungkin bisa. Ya dimusyawarahkan lah gitu, bisa yang berkumpul seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Itu ya, organisasi saja ya. Ya bapak ya guru di sini ya juga yayasan ya ikut bertanggung jawab pada kelancaran akreditasi ini. Apa yang yayasan bisa kasih, misalnya memberikan suatu dukungan moral ya kasihlah. Yang jelas teman-teman kita kalau dalam keadaan tegang kayak ini butuh dukungan positif. Ayo banyak ayonya aja supaya mereka termotivasi, berikan motivasi saja yang sebesar-besarnya supaya kita sukses itu menyiapkan diri. Karena akreditasi itu pekerjaan paling berat bagi madrasah. Ya, dengan mungkin
punya pengalaman di tempat lain dan sebagainya, dia tahu kan bagaimana menyiapkan diri itu. Nah, begitu pula kita sekarang ini dengan kondisi kita yang sangat minim dari segi sarana, ya, kita coba angkat dari kesiapan administrasi yang lengkap. Gitu. Lemah di sini tutup di mana? Dari 1 sampai 18 lemah, misalnya di sini dapat E. Nah, nanti di nomor 2 mungkin harus diakan supaya bisa menutup E ini gitu. Karena begitu. Standar ini, standar sarana lemah. Nah, kita harus bagus bisa ngangkat di standar-standar yang lain. Sehingga apa ya, menjadi balancingnya itu nggak terlalu jauh. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Jadi saya sudah tunjukkan caranya tadi seperti itu. Jadi kerjakan ini dulu, checklist ini untuk bisa melihat seperti apa kita membuat di sini. Kita pendukung, lihatlah kunci jawaban. Tunjuk deh. Oleh karena itu tolong habis ini print out, kasihkan kepada semua. Printernya masih bagus kan? Nggak ngadat. Kalau di Bu Helena tadi itu udah ngadat. Karena apa? Kebanyakan ngeprint RPP silabus. Bayangkan aja satu kartret itu kan ngerusak aja, diganti kartret gitu. Karena banyak. Nah, karena kita ini memang siapnya itu dadak itu kan yang kaitan dengan RPP dan sebagainya itu banyak. Printernya itu mesti rusak karena kartritnya mesti masalah. Makanya yang udah di buku nggak usah nyari lagi lah, nggak keprint lagi. Di buku mana? Ya kan udah pada buat sama buku nulis sendiri tuh, Pak. Tapi bukan buku RPP yang jadi itu loh ya, yang dibeli itu bukan ya. Ya, boleh. PAT Pak. Apa? Yang penting ada. Pokoknya jangan sampai orang minta bukti fisik kita nggak punya. Nah, boleh. Bahkan ada beberapa asesor yang suka dengan originalitas tulis tangan, walaupun yang ketinggalan zaman. Ya kalau tulisannya bagus, kalau tulisan jelek, nanti malah jengkel wajahnya. Ya gitu ya Pak. Terus selanjutnya yang perlu dijilid itu RPP silabus harus dalam dijilid. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sudah ditandatanganin. Ya, pinjam yang punya kemarin saya nyari tanya-tanya masih ada di kosong di itu di Baikuran yang Yapri itu Rio nggak ada bukan yang di Rio yang sebelah sini dekat Yapri nggak ada di situ ya. Ya kalau gitu ya besok yang sampai GCC kemarin ada titip yang berangkat ke Karang besok beli karena itu pemanfaatannya kan sering itu kan jadi nggak rugi lah kalau beli nggak mahal amat juga. saya merasa 230 itu inventaris. Jadi RPP silabus jilid. Kemudian yang dokumen 1 sudah tanda tangan Pak Sari belum? Paling itu kan ada 2 tahun itu kan ya, 14-15, 15-16 kan saya suruh ganti cover kan. Kalau kita sudah punya di 14, 15-16 ganti cover, ganti halaman pengesahannya itu biar tidak terlalu banyak. Terus yang perlu lagi untuk dijilid TBS dijilid juga, tanda tanganin yang pokoknya gini, untuk RPP silabus tolong jangan sampai asesor menemukan RPP belum ditandatanganin, kemudian belum dijilid, dan RPP yang kelihatan itu adalah RPP orang. Jangan sampai RPP orang kadang-kadang kita ngeditnya itu kelupaan, tahu-tahu masih RPP-nya SMP misalnya gitu kan. Nah, itu hindari, itu jangan sampai ditemukan. Kalau kayak gitu marah ya, karena kita gegabah gitu, dalam artian kok ngambil punya orang kok editnya kok tidak sempurna gitu. Nah ini yang misalnya ini sering kejadian, identitasnya sudah
sebutan nama kita. Tapi tanda tangan di bawah itu masih kepala SD mana gitu. Atau sebaliknya, ini kepalanya sudah kepala MI sini, tapi identitasnya SD mana itu kadang-kadang. Jadi tolong jangan sampai ketemu yang kayak gitu. Tapi kalau tulis tangan, insya Allah ya sudah produk yang kita apa ya, original. Coba ya, siapin 8 standar penuh dengan bukti fisik sampai 157 ayat. Jadi jam 2 saya ketemu 2 kali di sini petang jualannya. Jadwalkan aja sore aja dah, setelah jam kerja. Siapin dari jam 2 sampai jam 4, jam 5 itu insya Allah 2 hari sekali aja ketemu itu sudah bermakna itu. Syukur-syukur ya bawa magic jar gitu, dimasukkan nasi, sayur masukkan, agar yang lapar karena kerja ya tinggal makan. Oke, saya kira gitu ya Pak ya. Yang bisa dituntun hari ini seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti dalam persiapan kita. Harusnya saya harus sampai ke sana, tapi ini panggilan kantor gak henti-henti ini, orang banyak yang menyerahkan SPJ karena ya sekarang saya harus menjadi verifikator SPJ itu ya, yang membuat saya tersita waktu, nggak bisa turun lama-lama di lapangan. Nah, nggak tahu SPJ kedua ini udah selesai atau belum, nggak tahu bendaranya ini sudah digarap ya. Jadi SPJ itu harus selesai 1 minggu setelah kita pencairan, itu standarnya seperti itu. Jadi jangan lama-lama, harusnya sudah ditransfer yang triwulan 3. Gara-gara masih ada 15 madrasah belum maju menyerahkan SPJ tahap pertama, tertunda. Jadi 1 madrasah yang lalai membawa dampak pada madrasah lain terlambatnya pencairan. Nah, ya walaupun sibuk kayak gini ya bagi-bagi.